Bab 027. Cahya menolak, "Duh, nggak usah, Bu. Biar Cahya aja yang masak. Ibu udah keliling beli bahan makanan, kan? Pasti capek." "Ah, enggak. Ibu masih kuat ini." Cahya mendorong pelan bahu ibu mertuanya untuk duduk di ruang TV. Cahya senang memiliki ibu mertua yang perhatian dan selalu berusaha membantu apapun itu, tetapi Cahya tahu kondisi kesehatan ibu mertuanya itu sedang turun. Selama Rahmat tidak ada, Cahya merasa sangat bertanggung jawab untuk memastikan ibu mertuanya sehat selalu. Beliau sudah membantu banyak hal, tidak pernah berkata keras, atau memerintah aneh-aneh, makanya Cahya juga malah banyak berinisiatif untuk membantu ibu mertuanya dalam hal apa saja selama dia mampu. "Ibu nggak selemah itu loh, Cahya," keluh Bu Rahayu. Cahya tersenyum lembut. "Iya, Cahya tahu ibu sangat kuat kok, makanya sekarang istirahat dulu." Cahya kemudian meninggalkan ibunya untuk memasak di dapur. Dia membuat beberapa masakan, dan sesuai komando ibu mertuanya tadi, tidak perlu memasak banyak-banyak karena belum tentu juga Sari dan Andi pulang. Saat Cahya hampir selesai memasak, Bu Rahayu datang dan membantunya menata makanan ke meja. Makan. Benar saja, hanya mereka berdua yang makan malam. Sari dan Andi tidak pulang. Kemungkinan karena keperluan mereka masih butuh waktu. Sepanjang makan malam, Cahya memperhatikan ekspresi Bu Rahayu yang terlihat sendu. Awalnya Cahya ragu untuk bertanya, tapi kalau dibiarkan saja Cahya takut ibu mertuanya itu memendam masalah sendiri. Nanti bisa menimbulkan stres dan malah berpengaruh pada kesehatannya. "Ibu kenapa? Kayak banyak pikiran gitu. Di butik lagi ada masalah, kah?" tanya Cahya. Bu Rahayu menghela napas panjang sambil menggeleng. "Enggak, bukan masalah butik, Cahya, memangnya ada masalah apa, Bu? Misalnya Cahya bisa bantu, nanti Cahya bantuin." Bu Rahayu tersenyum. "Bukan. Ibu cuma kepikiran sama Sari." Cahya mengernyit. "Sari? Iya. Kamu tahu sendiri dia sudah 5 tahun menikah sama Andi, tapi sampai sekarang belum juga dikaruniai momongan. Ibu kasihan sama dia. Kalau untuk ibu sendiri, ya nggak masalah misal pun dia tidak punya anak. Sari tetap anak ibu, tapi bagaimana dengan Andi dan keluarganya? Ibu takut Sari dipandang sebelah mata karena hal itu." "Ah," Cahya mengerti dengan kekhawatiran Bu Rahayu. Pasti dia khawatir sekali anak perempuannya diperlakukan buruk oleh keluarga sang suami hanya karena belum memiliki anak. "Mungkin memang belum waktunya, Bu. Allah tahu kapan waktu yang tepat," hibur Cahya. Bu Rahayu mengangguk. "Iya, kamu benar, Cahya. Ikut doakan Sari juga ya, Nak. Semoga dia mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Untung saja si Andi itu setia meskipun Sari belum bisa mengandung." Cahya mendadak terdiam saat mendengar kalimat itu. Setia. Andi yang itu setia. Namun jelas Cahya hanya bertanya-tanya dalam hatinya saja. Dia kasihan dengan Bu Rahayu dan Sari jika sampai tahu apa yang Cahya dengar tadi, tapi masalahnya Cahya juga tidak bisa bicara apa-apa kalau tanpa bukti. Esok harinya, Cahya keluar kamar agak terlambat. Kepalanya terasa pusing sejak subuh tadi, jadi dia berdiam dan berbaring di atas ranjang usai sholat subuh, tidak sadar kalau ketiduran lagi. Untung saja jadwal perkuliahan hari ini hanya di siang hari. Ketika Cahya keluar, Bu Rahayu sudah selesai menyiapkan sarapan. Sari dan Andi juga sudah ada di ruang makan. Cahya sempat melirik Andi sekilas. Entahlah, sejak mendengar percakapan dia di telepon sebelumnya, Cahya jadi selalu curiga saat melihat Andi. "Oh,
Jam berapa Sari pulang? Tanya Cahya basa-basi. Hampir tengah malam, Kak. Cahya mengangguk. Mereka kemudian sarapan bersama, dan Cahya benar-benar tidak berselera makan sama sekali. Bu Rahayu sudah memasak makanan itu, jadi dia merasa tidak enak kalau tidak memakan sarapannya. Cahya memaksakan diri untuk menelan makanan itu meski lambungnya terasa melit. Sampai selesai makan, Cahya minum banyak-banyak. Tujuannya agar mual segera hilang, tapi malah memperparah rasa mualnya. Cahya menutup mulutnya. Sari yang duduk di hadapan Cahya mengernyit. Kak Cahya kenapa? Cahya menggeleng. Enggak apa-apa, Cahya malah semakin berhasrat ingin muntah. Wajahnya juga memucat. Ketika makanan yang dia telan kembali ke kerongkongannya, Cahya buru-buru berlari pergi ke kamar mandi. Loh, Cahya. Bu Rahayu khawatir dan mengejar Cahya ke kamar mandi. Di sana, Cahya mengeluarkan semua makanan yang baru dia telan tadi. Bu Rahayu membantu Cahya memijat tengkuknya agar bisa muntah dengan leluasa. Usai mengeluarkan semua isi perutnya, Bu Rahayu menuntun Cahya untuk duduk di ruang tengah. Kepala Cahya benar-benar pusing sekali, dia juga merasakan tubuhnya sangat lemas. Kamu kenapa, Cahya? Kemarin kayaknya baik-baik aja. Cahya menggeleng tak tahu. Cahya ngerasa lemas aja, Bu. Kita ke rumah sakit, yuk. Ibu khawatir kalau kamu kayak gini, Cahya. Cahya melirik jam dinding. Nggak usah, Bu. Kayaknya waktunya nggak akan cukup kalau harus ke rumah sakit. Nanti ada kuliah siang. Bu Rahayu menggelengkan kepalanya mendengar ucapan Cahya. Cahya, Ibu tahu kamu ini rajin dan suka belajar, tapi ya masa udah lemes gini masih mau masuk kuliah. Tapi sayang kalau nggak masuk, Bu. Ada tugas kelompok juga sama teman. Kasihan kalau dia ditinggal sendiri. Itu adalah tugas kelompok berdua dengan Cici. Cahya sebenarnya yakin sekali Cici tidak masalah meski dia tidak ada. Semua laporan tugasnya sudah beres, hanya tinggal presentasi saja, dan masalah presentasi Cici juga mahir. Namun Cahya tetap saja merasa tidak enak menyerahkan tanggung jawab itu hanya kepada Cici. Cahya, Ibu serius ini. Ayo ke rumah sakit, bujuk Bu Rahayu. Nggak usah, Bu. Cahya istirahat saja di kamar. Nanti paling Cahya coba diskusi dulu sama Cici gimana kalau Cahya izin nggak ikut kelas hari ini. Duh, Ibu khawatir kalau kamu kayak gini, Cahya. Rahmat menitipkan kamu ke Ibu, jadi Ibu harus benar-benar menjagamu. Cahya tersenyum. Ibu udah menjaga Cahya selalu, kok. Tenang saja, nanti pasti sembuh, Bu. Bu Rahayu hendak mengambil air hangat. Baru saja dia berdiri, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Tunggu, bulan ini kamu sudah haid atau belum, Cahya? Tanya Bu Rahayu tiba-tiba. Cahya mengernyit. Memangnya kenapa, Bu? Bu Rahayu mendecak pelan. Udah jawab aja pertanyaan Ibu, Nak. Cahya berusaha mengingat-ingat periodenya, dan sepertinya bulan ini memang belum. Ah, benar juga. Cahya tidak terlalu megafal periode haidnya, jadi kadang dia lupa. Sepertinya memang belum, Bu, dan sudah lewat dari tanggal yang bulan kemarin. Tapi masalahnya, Cahya memang periode haidnya sering mundur kok Bu, jawab Cahya. Bu Rahayu langsung menggenggam lengan Cahya. Dah, kita ke dokter sekarang. Loh, tapi Cahya, udah, nurut aja apa kata Ibu. Cahya akhirnya pasrah dibawa ke dokter oleh Bu Rahayu. Selama pemeriksaan, Cahya melirik Bu Rahayu yang kelihatan penasaran sekali. Selesai pemeriksaan, Cahya dan Bu Rahayu dipanggil ke dalam untuk memberitahu hasilnya.
Dokter muda perempuan itu seketika tersenyum ramah. "Selamat, Bu Cahya. Anda positif hamil," ucapnya. Cahya membeku. Sementara Bu Rahayu benar-benar senang. "Demi Allah, itu serius, Dok." Bu dokter itu mengangguk. "Benar, Bu." Bu Rahayu senang sekali, dia bahkan sampai memeluk Cahya saking senangnya, padahal Cahya masih berusaha memproses informasi yang baru didapatnya ini. "Selamat kamu hamil, Nak." "Ya Allah, Ibu senang sekali," ucap Bu Rahayu. Cahya mengerjap pelan. "Aku hamil." Cahya menutup mulutnya. Dia masih tidak menyangka mendengar kabar bahwa dirinya hamil. Dia sampai bingung harus bereaksi seperti apa sekarang. Senang, tentu saja. Namun saking syoknya dia hanya diam saja dengan mulut menganga. Bu Rahayu menangkup wajah Cahya dan mencium pipinya berkali-kali penuh sayang. Cahya diam saja menerima kasih sayang tersebut. Dia bahkan melihat Bu Rahayu sampai meneteskan air mata saking bahagianya. "Cahya, sayang. Terima kasih, Nak. Ibu bangga banget sama kamu, alhamdulillah." Bu Rahayu berkali-kali menunjukkan rasa syukurnya. Pikiran Cahya rasanya mengawang kemana-mana. Dia bahkan masih mempertanyakan apakah dia benar-benar hamil. Padahal mereka sudah ada di dokter. "Cahya, kamu nggak apa-apa, Nak?" tanya Bu Rahayu. Cahya sejak tadi diam saja, jadi Bu Rahayu lama-lama khawatir juga. Cahya mengerjap pelan. Oh, iya Bu. Cahya nggak apa-apa. Maaf kalau Cahya ngelamun, soalnya masih kaget. Bu Rahayu bernapas lega. Dia takut Cahya kenapa-kenapa. Sejak awal Bu Rahayu sudah sayang menyayangi Cahya seperti anaknya sendiri. Sekarang saat dia hamil, rasa sayang Bu Rahayu secara otomatis naik pesat. Bu Rahayu kemudian beralih kepada Bu Dokter yang menangani Cahya. Wanita itu kelihatan ramah sekali, bahkan tidak masalah saat Bu Rahayu terlihat sangat excited sampai mencium pipi Cahya di hadapannya. "Oh iya Bu Dokter, apa ada pantangan atau anjuran apa yang harus dilakukan Cahya?" tanya Bu Rahayu. "Karena kandungan saudari Cahya masih muda, pastikan untuk konsumsi makanannya bisa dijaga ya, Bu. Kalau biasanya sering makan pedas atau minum yang berkafein seperti kopi, jika bisa mohon dikurangi, atau bahkan di-skip sama sekali. Misalnya terbiasa dengan makanan pedas, boleh dikurangi sedikit demi sedikit level pedasnya. Khawatir nanti saudari Cahya mengalami heartburn. Kalau sudah begitu, nanti pasti akan terasa menyiksa karena ada sensasi perih pada perut, dada, dan tenggorokan," jelas sang dokter. Bu Rahayu mengangguk-angguk. Cahya juga menyimak dengan seksama penjelasan sang dokter untuk kesehatan janinnya yang masih muda. Lalu, disarankan juga untuk ibu hamil agar tidak mandi air panas. Kondisi fisik ibu hamil memang berbeda-beda, tetapi tidak ada salahnya untuk menghindari kegiatan yang berpotensi buruk. Takutnya nanti ibunya lemas dan pusing. Kalau kebiasaan seperti itu, risiko terjadinya keguguran dan cacat lahir juga meningkat. Pastikan juga bahwa saudari Rahayu tidak melakukan aktivitas yang terlalu berat dan membebani fisiknya, pun dengan psikisnya. Namun bukan berarti hanya diam dan tiduran saja, harus tetap olahraga ringan, yang penting ada pergerakan, sebab kalau tidak, nanti bisa mengalami sakit pada persendian. Cahya mendengarkan semua penjelasan Bu Dokter itu dan mengingat-ingat semuanya di dalam kepala. Tidak banyak aturan yang harus dia lakukan, sebenarnya. Cahya yakin bisa mengikuti semua saran sang dokter. "Saya rasa sudah cukup. Nanti silakan kontrol lagi sesuai dengan jadwalnya ya, tolong jaga kesehatan." Bu Rahayu dan Cahya mengangguk secara bersamaan. "Baiklah, terima kasih, Bu Dokter. Kalau begitu kami permisi dulu,
ucap Bu Rahayu. Bu dokter itu tersenyum. Bu Rahayu membantu Cahya berdiri dan bahkan memapahnya. Cahya sampai tak enak hati merepotkan ibu mertuanya seperti itu. Padahal, kesehatan Bu Rahayu sendiri juga sedang dalam masa pemulihan. Bu, Cahya jalan sendiri nggak apa-apa kok. Pusingnya juga sudah hilang. Bu Rahayu menggeleng. Duh, ibu harus memastikan kamu aman, Cahya. Cahya akhirnya diam saja dan membiarkan Bu Rahayu memperlakukannya bak seorang tuan puteri. Sampai rumah, Bu Rahayu bahkan menuntun Cahya untuk duduk di ruang tengah dan memastikan posisi duduknya dengan baik. Cahya jadi kikuk sendiri. Ibu nggak usah terlalu memastikan segala hal, Cahya sehat-sehat saja, Bu. Nanti ibu malah kecapean loh, ucap Cahya. Bu Rahayu menggeleng. Nggak bisa. Selama Rahmat nggak ada, kamu adalah tanggung jawab ibu. Jangan merasa sungkan sama ibu, Cahya. Kamu itu anak ibu. Cahya terharu mendengarnya. Dia seringkali banyak mendengar beberapa kisah buruk tentang menantu perempuan yang diperlakukan buruk oleh ibu mertuanya saat berada di kajian. Sementara Cahya, dia benar-benar diperlakukan seperti anak sendiri oleh ibu mertuanya. Entah seberapa syukur yang bisa Cahya sampaikan kepada Allah, sebab rasanya terlalu indah sampai tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Cahya memegang telapak tangan Bu Rahayu kemudian menciumnya. Terima kasih, Bu. Nggak usah terima kasih segala, Cahya. Kayak sama siapa aja sih. Cahya tersenyum. Tapi Cahya juga khawatir kalau ibu kecapean. Lebih baik kita saling menjaga satu sama lain saja, Bu. Bu Rahayu mengangguk, kamu mau apa sekarang? Beli makan. Oh iya, beli susu ibu hamil. Mau yang merek apa? Nanti biar ibu yang ke supermarket. Cahya menggeleng. Nggak usah dulu, Bu. Nanti kalau beli susu biar Cahya jalan sendiri aja. Bisa nanti sekalian kalau pulang kampus. Bu Rahayu langsung menolak keras. Enggak. Kamu, kan udah dengar kata Bu dokter tadi. Kamu nggak boleh kecapean, Cahya. Cahya nggak banyak melakukan aktivitas berat kok, Bu. Ibu tenang aja, oke. Bu Rahayu menghela napas panjang. Ah, kamu ini mandiri sekali, Cahya. Saking mandirinya, ibu sampai bingung mau ngasih pelayanan seperti apa supaya kamu puas. Cahya tersenyum canggung mendengarnya. Dia tidak membutuhkan pelayanan apapun dari Bu Rahayu. Baginya, Bu Rahayu sudah bersikap sangat baik kepadanya, dan itu sudah sangat dia syukuri sebagai seorang menantu. Ibu, Cahya seneng banget karena ibu perhatian ke Cahya, tapi sekali lagi, Cahya juga nggak mau kalau ibu nanti kecapean. Ibu juga harus ingat Iho kalau masih konsumsi obat. Cahya nanti malah sedih dan stres kalau ibu drop lagi. Terus kalau Cahya stres, nanti janin yang ada di kandungan ini juga pasti ikut bermasalah. Bu Rahayu mengangguk. Agaknya, beliau sudah lebih paham bahwa Cahya sebenarnya bukan menolak semua perhatian darinya, tapi dia juga memikirkan kesehatan Bu Rahayu sendiri. Bu Rahayu sebenarnya juga tidak mau terkesan berlebihan. Namun rasa-rasanya, hendak memiliki cucu pertama itu seperti anugerah yang sangat besar bagi seorang calon kakek dan nenek. Dulu Bu Rahayu juga merasa kawan-kawan sepantarannya di grup arisan terlalu berlebihan memanjakan anak atau menantu mereka yang sedang hamil cucu pertama. Sekarang, Bu Rahayu merasakannya sendiri dan dia akhirnya paham. Rasa excited berlebih itu sulit untuk ditahan. Senang yang luar biasa. Ya sudah, kamu mau istirahat di kamar, Nak. Tawar Bu Rahayu. Cahya mengangguk. Iya. Cahya agak mengantuk abis minum vitamin yang tadi.
Nggak tahu bawaan vitamin tadi atau emang Cahya aja yang ngantuk, hehe. Bu Rahayu terkekeh. Ayo, biar ibu antar ke kamar. Cahya mau menolak lagi, tapi sorot ceria di mata ibu mertuanya membuat dia tidak tega untuk menolak, jadi Cahya mengiyakan saja. Sampai kamar, Cahya langsung berbaring di kasur dan Bu Rahayu mengepaskan selimut menantunya itu. Butuh air minum nggak? Sudah ada itu, Bu. Oh, ya. Butuh apa lagi? Biar ibu dekatkan ke kamu supaya nggak usah turun kasur. Cahya tersenyum tipis. Cahya sudah cukup, Bu. Sekarang ibu juga istirahat ya biar nggak kelelahan.